dibilang menarik juga ya ini udah berulang lagi gitu ya. Balik lagi berkaitan dengan ditundanya penerapan tarif Donald Trump. Ini tadi kita sempat ngobrol sedikit, ini berkaitan seperti kayak orang dagang di pasar gitu ya. Betul, nawar. Terus nggak cocok nih harganya, ya udah ditinggal dulu aja gitu kan. Tinggal dulu kabur. Tapi ayo balik lagi gitu. Iya. Nah kira-kira sebenarnya apakah ini akan terus terjadi dan sampai kapan? Atau mungkin sebenarnya kalau kita bicara worst case, kalau akhirnya 32% benar diterapkan, apa sih yang kira-kira terjadi dengan perekonomian kita? Oke, pertama ini mungkin kemungkinan besar perundingannya akan sedikit panjang ya. Tarik ulur itu pasti ada dan di sini posisi Indonesia sebetulnya bisa dibilang middle lah ya. Kita juga lagi mencari pasar pengganti dari Amerika Serikat jika worst case scenario-nya terjadi, yakni kita tetap mendapatkan tarif 32% atau tarif yang lebih tinggi justru dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya gitu, seperti Vietnam, Malaysia dan Filipina gitu. Atau let's say kita tidak mendapatkan tarif sekitar 20% lah ya. Ini berarti daya saing kita akan semakin tersingkir gitu kalau dibandingin dengan teman-teman di ASEAN seperti Vietnam dan lain sebagainya. Nah ini yang kita khawatirkan, ini pertama adalah jalur perdagangan. Of course ekspor kita berkurang, ekspor kita ke AS, dan sekarang ekspor kita ke AS itu udah sampai nomor 3 ya, dia naik turun 2 atau 3 gitu. Nah ini kan pasarnya cukup besar, AS cukup signifikan dalam hal ini. Dan yang lebih ditakutkan lagi adalah sebenarnya selain ekspor itu ada FDI, Foreign Direct Investment. Karena tadi daya saing kita lebih tersingkir gitu, atau lebih kurang lah dibandingkan negara lain, akhirnya mungkin yang tadinya investor ingin menanam uang di Indonesia jadi mundur karena mereka akan kesulitan untuk mengekspor barangnya jika mereka memang manufaktur ya ke AS karena dikenakan tarif lebih tinggi. Sementara negara tetangga kita seperti Vietnam atau Malaysia atau Filipina justru dikenakan tarif yang lebih rendah. Nah ini yang kita takutkan. Jadi bukan hanya dari perdagangan tapi juga dari FDI gitu. Sementara kita butuh ekspor, kita juga butuh FDI untuk mendorong perekonomian yang lebih tinggi ya Kak. Iya. Baik, Bang Iqbal mau menambahkan mungkin berkaitan dengan risiko terburuk. Kalau pada saat ini kan statusnya sedang ketidakpastian ya, ditunda, masih menunggu sahnya tuh kapan sih gitu dan berapa sebenarnya levelnya. Tapi risiko terburuk kalau memang akhirnya diterapkan 32%, kira-kira gambarannya seperti apa? Sebenarnya yang melegakan itu ketika tadi Pak Erlangga juga mengatakan bahwa tambahan tarif 10% bagi Indonesia karena bergabung dengan BRICS itu kan tidak akan diterapkan. Dan itu hasil pertemuan Pak Erlangga dengan Pak Menteri Perdagangan Amerika Pak Lutnick ya kalau tidak salah. Jadi di situ buat saya oke, berarti tidak akan bertambah jadi 42 kan logikanya begitu. Tapi memang diharapkan di sisa waktu mungkin 2 minggu ya, diharapkan tentu kita tarifnya tidak sampai ke 32 ya, mungkin bisa turun. Saya ya mungkin setara lah dengan negara-negara di ASEAN ya. Tapi yang tadi di highlight ke Hadijah itu menarik sebenarnya. Kekhawatiran berikutnya memang kalaupun jadi tanggal 1 itu tetap 32 itu soal FDI itu. Karena kita udah kalah kompetitif banyak banget jadinya. Misalkan belum lagi nanti misalkan efek ya kita bicara sering lah soal premanisme, soal perizinan yang lama, persetujuan teknis, pertimbangan teknis yang lama, produktivitas buruk. Tanpa tarif dagang aja kita sudah tidak cukup friendly secara investasi. Jadi saya melihat kayak oke, kita berusaha untuk mencari pasar ekspor yang baru. Kesepakatan dengan Uni Eropa yang katanya Presiden kan dalam waktu dekat, kita tidak tahu definisi dalam waktu dekat ini kan bisa besok, bisa minggu depan, bisa bulan depan atau tahun ini, kita nggak tahu. Katakan itu baik, tapi kita juga tahu bahwa hambatan yang yang terkait investasinya ini juga masih banyak PR gitu. Dan kemarin pun mungkin sempat di highlight juga ya Kak Hadijah ya oleh Pak Wamen gitu ya, Pak Wamen Investasi belasan ribu triliunan investasi itu juga batal ya karena ya regulasi juga gitu. Jadi jadi situasinya itu serba membingungkan gitu bagi kita. Jadi di satu sisi kita butuh pasar ekspor baru, di sisi lain kita juga butuh investasi. Di sisi lain kita tapi juga concernnya juga banyak kepastian juga gitu kan. Dan
beberapa kali kita diskusi pun dengan teman-teman emiten gitu kan, mereka juga cerita bahwa daya beli masyarakat lah dan seterusnya, apakah mudah gitu untuk menarik investasi, dan kadang-kadang apa yang dijanjikan ke investor pun tidak sesuai, misalkan soal listrik gitu ya. Jadi saya pernah mendengar ada salah satu investor itu membatalkan investasinya karena ternyata daya listrik yang dijanjikan tidak sesuai gitu loh. Itu aduh, kadang-kadang geleng-geleng jadi. Itu kan bisa dikatakan jangka pendek, risiko jangka pendek kalau akhirnya tarif dagang diterapkan 32%. Mungkin boleh kalau kita memproyeksikan jauh ke depan begitu, lebih visioner begitu lah ya istilahnya. Worst case yang terjadi. Karena kan kalau dilihat sebenarnya komoditas unggulan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat itu sawit 5-6%, kemudian alas kaki, kemudian elektronik dan juga karet. Bisa dikatakan cukup kuat di industri begitu. Padahal kita pada saat ini sedang mengkhawatirkan terjadinya deindustrialisasi dini. Kalau akhirnya Amerika Serikat menaikkan tarif dagang 32%. Apakah memang worst case-nya, katakanlah yang terjadi mungkin PHK, separah apa, atau mungkin bahkan kita harus mewanti-wanti diri sendiri bahwa ada potensi kemungkinan krisis ekonomi apabila Amerika Serikat tetap menerapkan tarif dagangnya. Kalau kita lihat krisis ekonomi sih masih jauh ya, karena konsumsi kita sebetulnya masih kuat, tapi yang kita takutkan adalah sebetulnya selanjutnya adalah yang tadi disebut Tina adalah PHK. Nah, PHK ini juga kita sudah berulang kali bahas di CNBC Indonesia. Yang kita takutkan tadi disebutkan ada sektor-sektor manufaktur, dan salah satunya juga yang cukup besar untuk ekspor ke AS itu kan alas kaki ya. Nah, ya, dan ini sebelumnya pun juga sudah terdampak dengan adanya gejolak di global gitu, dan ini kita cukup khawatir, dan ini akhirnya juga ke sektor yang lain kan, akhirnya meluas juga ke tadi ada kelapa sawit, ada juga kemudian permesinan kita, karena kita juga ada ekspor mesin-mesin ke AS. Nah, ini juga kita cukup khawatir. Dan mungkin kekhawatiran ini tidak akan begitu besar saat ini, ketika di saat ini juga kita merasakan adanya fenomena bahwa penciptaan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat tuh juga lagi dalam kondisi yang bisa dibilang tidak baik-baik saja. Bursa kerja yang layak, yang layak ini kurang di Indonesia, dan ini jika berlarut-larut, ya itu tadi kita juga nggak mau ya ini berlarut-larut, ini ditakutkan justru akan menggerus tadi kekuatan kita ya, ini konsumsi kita gitu dari dalam negeri. Nah, ini yang tidak ingin kita saksikan bersama-sama ya. Jadi pemerintah dalam hari ini kami berharap harus lebih strategis lagi. Tidak hanya inward tetapi juga tidak hanya outward tetapi juga inwardnya gimana memperbaiki di dalam negeri pasar tenaga kerjanya juga, dan cepat mencari pasar pengganti gitu. Ya, salah satunya adalah yang sudah dilakukan dengan Uni Eropa. Meskipun memang harus tetap segera di legalitasnya segera ditingkatkan. Jadi jangan hanya berhenti di perjanjian politik saja begitu ya. Hitam di atas putihnya harus diperjelas begitu. Nah,